Nah, Nabi Ayub adalah nabi yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa. Mulai dari kekayaannya yang sangat banyak, diberikan istri yang sangat cantik dan setia, lalu diberikan 12 anak laki-laki semua, dan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sampai umur 50 tahun. Selama 50 tahun tersebut, Nabi Ayub kehidupannya tidak ada masalah apapun. Dalam artian beliau tetap beribadah, tetap berdakwah, dan tidak ada satupun masalah yang membuat beliau jatuh gitu ya. Nah, ketika umur 51 tahun, mulailah Nabi Ayub itu diberikan ujian. Yang pertama, ujiannya itu adalah harta beliau dalam satu malam itu habis atau ludes dalam satu malam. Yang tadinya hidup bergelimangan harta, sekarang menjadi hidup yang sangat miskin. Berbeda kehidupannya 180 derajat. Lalu ujian yang kedua adalah anak beliau 12-12-nya itu diwafatkan oleh Allah dalam satu hari. Kebayangnya satu anak aja meninggal kayak gimana, ini 12-12-nya meninggal dalam satu hari. Lalu ujian yang ketiga adalah Nabi Ayub itu diberikan suatu penyakit. Ya, penyakit yang belum ada sebelumnya dan tidak spesifik ya penyakit apa, ada yang bilang penyakit kulit dan sebagainya, tapi tidak spesifik ini penyakit apa. Nah, dalam 3 ujian itu apakah Nabi Ayub depresi atau nangis, menyerah? Tidak ya. Tapi Nabi Ayub itu ketika diberikan ujian, justru beliau lebih fokus untuk ibadah. Yang pertama lebih ikhlas menghadapi ujian ini, yang kedua lebih sabar, yang ketiga lebih bersyukur. Bersyukur diberikan ujian, berarti Allah masih sayang sama kita. Nah, setelah menjalani ketiga ujian tersebut, ujiannya itu sangat lama. Suatu ketika istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, "Suamiku," kata istrinya, "suamiku, kan dirimu itu seorang nabi, ya. Kenapa engkau tidak berdoa atau meminta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit ini?" Beliau berkata, Nabi Ayub berkata, "Masih ingat nggak waktu kemarin kita diberi kenikmatan itu, kita sudah diberi kenikmatan itu berapa tahun?" Lalu istrinya menjawab, "Sekitar 20 tahun. Nah, kita diberi ujian ini sudah berapa tahun?" Istrinya menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub menjawab kembali, rasanya malu untuk meminta atau berdoa kepada Allah atau mengeluh kepada Allah mengenai ujian penyakit ini. Kemarin aja kita diberi kenikmatan 20 tahun. Masa sih kita diberi kesulitan selama 18 tahun ini harus mengeluh? Nah, setelah Nabi Ayub berkata seperti itu, istrinya terdiam, dan akhirnya sehari-harinya beliau menjalani kehidupan berdua di pinggiran. Kan dulunya rumahnya di perkotaan karena miskin, jadi sekarang tinggalnya di pinggiran. Lalu setelah melewati bertahun-tahun, mulailah di tahun menuju 22 tahun dalam penyakit tersebut. Lama-kelamaan penyakit tersebut tuh membuat Nabi Ayub tidak bisa beraktivitas, terutama dalam beribadah. Sudah tidak bisa berdakwah, tidak bisa ke masjid, sholat, ngaji. Intinya penyakit itu tuh membuat Nabi Ayub tuh tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya setelah lama
Nabi Ayub pun meminta atau berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah atau ringankanlah penyakit ini, karena penyakit ini itu sudah mengganggu saya untuk beraktivitas beribadah kepadamu. Nah, jadi Nabi Ayub itu berdoa, tapi dengan niatan tidak bisa beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Ayub. Lama-kelamaan Nabi Ayub itu menjadi sembuh dari penyakitnya. Setelah sembuh, tidak lama kemudian istrinya hamil kembali dan melahirkan 2 anak. Lahiran pertama 2 anak kembar. Jadi istrinya itu setiap melahirkan 2 anak, 12 kali persalinan. Jadi total anaknya berapa? 24. Kemarin sebelum yang diwafatkan anaknya berapa? 2. Berarti Allah ganti berapa kali lipat? 2 kali lipat. Nah, setelah itu setelah istrinya hamil dan melahirkan, tidak lama juga Nabi Ayub perekonomiannya tuh mulai meningkat kembali, hartanya berlimpah kembali. Justru berlimpahnya tuh sebelum kejadian yang awal. Jadi semakin bertambah kekayaannya, semakin kaya, kemudian anaknya semakin banyak. Nah, kesimpulannya adalah dari kisah Nabi Ayub itu adalah ketika kita diberi ujian, yang pertama kita itu harus sabar, lalu harus ikhlas, dan tetap berdoa kepada Allah. Niatnya hanya untuk beribadah, niatnya hanya untuk Allah. Karena kalau kita berdoa niat kita tulus untuk beribadah, untuk dunia, untuk akhirat, insya Allah dunia pun akan mengikuti. Ya, sekian kisah dari Nabi Ayub ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.